Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur karena sungguh dalam hadirat Tuhan adalah saat yang terindah dalam hidup kita. Pemazmur berkatakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Hari penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita berlimpah yang kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur, kami boleh terus menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Biarlah kemurahan dan kebajikan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami boleh terus bersyukur kepada-Mu, memuji, menyembah, menikmati keindahan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku
hadiratmu. Indah hadiratmu. Kami bersyukur. Kami sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Sembah. Haleluya, 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 haleluya. Sebab indah hadiratmu, ada damai, ada sukacita dalam hadiratmu, ada kekuatan baru dalam hadiratmu, ada pertolongan dalam hadiratmu, ada kesembuhan dalam hadiratmu, ada segalanya dalam hadiratmu. Sebab Engkau ada, Engkau berkuasa, Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu kami mau tetap tinggal di dalam-Mu, dalam hadirat-Mu.
lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu, Tuhan. Berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang tetap sama, kasih dan kuasa-Mu tak berubah. Di dalam-Mu ada pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Di dalam-Mu ada jawaban yang tak pernah salah bagi kami. Di dalam-Mu ada kekuatan berlimpah bagi kami, Tuhan. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang kami alami. Sebab bukan dengan kuat gagah kami, tapi hanya oleh karena Roh-Mu dalam kami. Kami melalui hari-hari kami menjalani hari-hari kami bersama-Mu. Kami aman, sekalipun bumi bergoncang. Kami aman sebab kami ada di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan.
hanya kepadamu kami mau terus percaya. Sebab itu kami terus memandang kepadamu, menanti-nantikan Engkau di sepanjang umur hidup kami. Sebab bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya karena oleh Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami jalani hari-hari kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan
Sungguh Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus memandang penuh harap kepadamu. Bahkan kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Bapa, pegang tangan kami. Bapa, tuntun langkah kami. Sehingga ketika kami lemah, kami tidak goyah. Karena ada Engkau yang menuntun, yang menopang hidup kami. Bahkan memberikan kekuatan yang baru dari hari ke hari oleh kuasa firman-Mu. Sehingga kami kuat dan cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Karena sungguh kami mau jalani hari-hari kami bukan dengan kekuatan kami, tapi kami mau jalani bersama-Mu Tuhan. Sehingga kami melangkah dari kemenangan datang pada kemenangan. Sebab firman-Mu ada dalam hidup kami. Firman-Mu menguasai hidup kami. Firman-Mu mengendalikan hidup kami. Sebab hanya firman-Mu yang mengalahkan semua tipu muslihat iblis yang ingin melemahkan kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya sebagai gaya hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian kita yang hari ini sampai pada 1 Timotius. Ya, kita sudah sampai kepada kitab Timotius pada hari ini. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sampai di sini mungkin ini kata-kata salam dari Paulus kepada Timotius, murid rohaninya, ya. Mungkin sedikit ada yang menarik dari kalimat yang pertama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, ya. Mengapa Paulus harus menuliskan dan menjelaskan bahwa dia adalah rasul kepada Timotius, padahal dia tahu bahwa Timotius sudah tahu bahwa dia adalah rasul, ya. Ada kemungkinan katanya bahwa walaupun surat ini ditujukan kepada Timotius secara pribadi, kemungkinan Rasul Paulus juga tahu bahwa ini adalah surat terbuka yang juga dapat dibaca oleh banyak orang, sehingga dia harus menekankan bahwa dirinya adalah rasul, mungkin kepada orang-orang yang belum mengenal dirinya sebagai rasul. Atau juga ada pengertian yang lain bahwa memang Timotius perlu diingatkan bahwa Paulus adalah rasul, sehingga suratnya ini bukan sekedar surat seorang sahabat kepada sahabat yang lain, tetapi ini adalah suara Tuhan yang disampaikan kepada Timotius lewat Paulus sebagai rasul yang menurut perintah Allah, sehingga Timotius bisa sungguh-sungguh untuk meresponinya, ya, dengan baik, ya. Nah, ini mungkin sehari-hari kita kadang-kadang kita mendengar khotbah dari teman kita, ya, sahabat kita
ya. Oleh karena itu kita menjadi sedikit kurang respon, ya, karena kita kenal siapa yang berkhotbah, ya. Nah, tentu ini kita harus respon benar bahwa siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita harus responi bahwa Tuhan sedang berbicara lewat dia, ya. Baik, kita teruskan ke intinya, ya, perikop yang di bawahnya mengenai ajaran sesat ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ya, jadi sekali lagi kita belajar, ya, tentang bagaimana Paulus mengingatkan dalam hal ini mengingatkan Timotius, ya, tentang ajaran-ajaran yang tidak sehat, ya, ajaran-ajaran yang dapat dibilang sesat, ya. Di ayat yang ketiga kita lihat bagaimana Paulus dikatakan mendesak supaya Timotius tinggal di Efesus, ya, untuk mengembalakan dan menasihatkan dan mengingatkan beberapa orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang lain dan yang sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, ya. Jadi kemungkinan Paulus memang mendengar jemaat di Efesus ada yang mengajarkan hal-hal yang lain yang berupa apa dikatakan ajaran-ajaran lain, ya, berupa dongeng-dongeng dan silsilah-silsilah, ya. Mungkin misalnya soal tidak boleh kawin, ya, atau tidak boleh memakan makanan tertentu, ya, dan semuanya ini menimbulkan persoalan-persoalan, menimbulkan perdebatan-perdebatan, bahkan menimbulkan konflik-konflik di antara jemaat, ya. Sehingga ketika mendengarkan itu, Paulus perlu meminta Timotius supaya menertibkan atau menasihatkan orang-orang yang ada di sana untuk kembali kepada ajaran-ajaran yang sehat, ya. Seperti yang tertuang di dalam ayat yang kelima, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi di sini kita bisa belajar, ya, bedanya antara ajaran yang tidak sehat atau ajaran yang sesat dengan ajaran yang benar adalah tentu saja nanti kita pelajari, ya, bahwa ajaran yang tidak sehat atau ajaran yang sesat itu kerap kali, ya, buahnya adalah menimbulkan persoalan, ya, menimbulkan perdebatan, menimbulkan konflik, mungkin menimbulkan ketakutan,
ya, tidak damai sejahtera, tidak ada sukacita di dalam diri kita. Tapi kalau ajaran yang sehat, ya, ada kasih di sana, ada damai sejahtera, ada sukacita, imannya juga semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang ke-7, ya, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi di sana dikatakan ada orang-orang yang mencoba mengajarkan Injil, ya, yang mungkin katanya Injilnya itu dibelokkan, disesuaikan dengan dengan adat istiadat daripada penduduk-penduduk lokal di situ. Mungkin tadinya dengan maksud supaya Injil itu bisa dipahami dan bisa diterima oleh penduduk lokal tersebut. Tetapi karena persoalannya adalah karena dasar Injil mereka juga tidak kuat, ya, sehingga katanya akhirnya menjadi salah, ya, menjadi keliru karena mereka sendiri pun tidak mengerti, dikatakan, ya, apa yang mereka katakan, sehingga lari daripada maksud Injil yang sejati sesungguhnya, ya. Oleh karena itu makanya Paulus perlu mengingatkan dan meminta kepada Timotius untuk meluruskan hal tersebut, ya. Sementara nanti di ayat 8 sampai habis, ya, ayat yang ke-11, kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan beberapa tipe orang bahwa Taurat itu untuk orang-orang yang berdosa, ya, bukan untuk orang-orang yang benar. Mungkin nanti Pak Airi bisa tambahkan penjelasannya, ya. Yang saya tangkap adalah memang kalau kita orang yang benar, ya, orang yang dipimpin oleh Roh, tentu, ya, kita tidak terikat lagi kepada hukum Taurat, ya, karena kita sudah dimerdekakan oleh Roh, kita tidak bergantung kepada hukum Taurat, ya. Nah, Taurat tentu diperlukan, ya, untuk mengingatkan kita, ya, bahwa untuk mengingatkan orang-orang yang berdosa, ya, bahwa dia berdosa dan perlu kembali kepada Tuhan, ya. Jadi apa penerapannya dari apa yang kita baca pada hari ini, ya. Nah, saya merenungkan beberapa kali, ya, kita sudah belajar bagaimana Paulus mengingatkan beberapa jemaat, ya, tentang ajaran sesat, ya. Kalau saya buka di di ini, saya cari info tahun berapa penulisan kitab Timotius ini ditulis, ya, dikatakan sekitar tahun 50 atau tahun 60 Masehi, ya. Jadi sekitar berapa itu? 1.700 tahun yang lalu, ya, 1.700 tahun yang lalu sudah banyak ajaran-ajaran sesat. Nah, sampai sekarang tentu makin banyak, ya. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk membedakan, ya? Karena sekarang kita begitu mudah mengakses khotbah-khotbah, ajaran-ajaran, tinggal buka YouTube, ya, kita menemukan ribuan khotbah, ya, ribuan ajaran, ya, jutaan mungkin, ya. Nah, tentu nasihatnya bagi kita, ya, bagi saya pribadi juga sebagai pengajar, ya, bagi kita semua, ya. Nah, kita diminta untuk tidak bulat-bulat menerima setiap khotbah, setiap pengajaran, ya. Nah, perlu kita, adakah sukacita, adakah iman kita, ya, semakin dikuatkan, diteguhkan kepada Kristus, atau itu menimbulkan pertanyaan, itu menimbulkan kebimbangan, itu menimbulkan keraguan, itu menimbulkan tanda tanya. Nah, ini perlu ditanyakan, ya, kepada orang yang kita anggap tahu, ya, didiskusikan supaya apa? Supaya semakin jelas sehingga kita tidak
menganggap kebenaran itu sendiri menjadi milik kita, ya. Itu kita tentu sebagai jemaat Tuhan, ya. Nah, sebagai pengajar, ya, nanti di dalam 1 Timotius 4, ya, Paulus juga mengingatkan, ya, 1 Timotius 4 ayat 6 dikatakan, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Jadi perlu sekali bagi kita untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi ajaran kita, apakah apa yang sudah kita ajarkan, apa yang kita sampaikan ini, ya, sudah benar, ya, atau tidak lari daripada kebenaran. Mungkin sedikit, ya, saya sharing, ya. Dikatakan bahwa akhir-akhir ini kita kadang-kadang bingung, ya, untuk menentukan apakah sesuatu itu betul-betul benar atau tidak, gitu, ya. Ada sebuah kata di dalam kamus bahasa Inggris, ya, yang disebutkan sebagai kata truthiness, ya. Truthiness itu adalah sesuatu yang dipilih untuk menjadi kebenaran walaupun ia sebenarnya tidak benar, gitu. Nah, ini sering sekali sekarang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Mereka mengemukakan suatu pendapat, gitu. Apakah ada sesuatu yang sungguh-sungguh benar di dalam hidup ini? Ya, apakah ada sesuatu yang sungguh-sungguh benar? Mereka percaya bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh benar, tidak ada yang absolut benar, karena mereka yakin bahwa sesuatu yang kita anggap benar bagi orang lain itu belum tentu benar. Nah, inilah pemikiran yang berbahaya, ya, berbahaya. Tetapi sebenarnya pemikiran ini, teorinya tentu kita percaya sudah gugur karena dia membunuh dirinya sendiri. Kalau dia katakan bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh benar, maka sebenarnya pendapat itu tidak benar. Itu. Jadi dia membunuh dirinya sendiri, dia gagal sebenarnya teorinya ini, ya. Nah, jadi kalau gitu bagi kita apa? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah kita tahu di dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, ya. Nah, kalau Yesus adalah kebenaran yang absolut, maka kita tahu dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus, apa yang difirmankannya, dan apa yang dilakukannya itu adalah ekspresi daripada kebenaran itu sendiri. Sehingga, ya, kalau kita menganggap sesuatu itu benar, maka kita harus membandingkan dengan firman Tuhan, ya, dengan selalu patokannya adalah firman Tuhan, ya. Jadi nasihat bagi kita pada hari ini, ya, kita harus menjadi bijak, ya, menjadi waspada, ya, terhadap setiap pengajaran, setiap khotbah, ya, harus firman Tuhan harus menjadi pegangan kita, menjadi kebenaran yang absolut di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk memimpin kita dalam berdiskusi. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan yang pagi hari ini. Saya kita menangkap sesuatu yang jelas dari apa yang Pak Ramli sampaikan tadi. Memang pagi hari ini firman Tuhan berkaitan dengan apa yang dinasihat Rasul Paulus kepada anak didik Timotius untuk mengantisipasi penyesatan dari sisi pengajaran. Dan betul seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, bayangin 1970 tahun yang lalu saja penyesatan itu sudah terjadi, apalagi di zaman sekarang. Nah, tentu memang ada hal yang perlu kita lakukan supaya kita tidak mudah tersesat. Seperti yang juga Pak Ramli tadi katakan bahwa ada begitu mudah
sekali kita bisa mendapatkan khotbah-khotbah pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan firman Tuhan. Nah, tapi sekali lagi kita kan tidak bisa mencap siapa sesat, siapa nggak sesat, dan itu juga bukan hal yang harusnya kita lakukan, tetapi hal yang harusnya kita lakukan adalah seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan. Nah, ada contoh seperti ini, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa ini tidak sesat, ini kebenaran. Nah, ada contoh yang mungkin sering kali dipakai orang, bagaimana kita bisa membedakan mana uang palsu, uang asli. Kita harus belajar uang asli itu. Supaya ketika kita tahu sesuatu yang berbeda dengan uang asli, itu otomatis berarti uang palsu. Kalau kita belajar uang palsu, ada begitu banyak jenis uang palsu, sehingga kita juga akhirnya nggak tahu yang mana palsu, mana yang benar. Nah, sama juga seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mau tahu apakah sesuatu itu sesat atau tidak, hal yang harusnya kita lakukan adalah kita harus intim dengan Tuhan itu sendiri. Sama contoh, kalau saya dekat sekali dengan Pak Ramli, semakin dekat, saya kan semakin memahami bagaimana Pak Ramli, siapa Pak Ramli. Sehingga ketika saya mendengar berita-berita tentang Pak Ramli yang berbeda dengan apa yang saya pahami, ya saya tahu, oh itu nggak benar kok, Pak Ramli nggak seperti itu kok. Saya kenal dekat, saya paham betul. Nah, sama seperti kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan, mengenal dan memahami hati Tuhan melalui firman yang kita belajar setiap hari, ketika ada hal-hal lain yang kita dengar tidak seperti apa yang kita pahami tentang Tuhan, kita tahu ini nggak benar. Dan patokannya sederhana, Bapak Ibu. Makanya kita harus menjadikan firman Tuhan itu satu-satunya patokan. Artinya ketika kita dengar firman Tuhan, suka nggak suka di daging kita, kalau itu adalah memang firman, kita belajar taat. Nah, orang yang mudah tersesat itu adalah orang yang ketika hanya mau mencari dongeng-dongeng. Seperti apa yang Paulus katakan kepada anak Timotius. Dongeng dalam konteks tentu saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu bukan orang yang cari cerita-cerita dongeng, tapi khotbah dalam tanda kutip itu bisa menjadi dongeng bagi kita kalau kita hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan daging kita. Pokoknya kalau menyenangkan daging kita, kita anggap cocok dan kita anggap itu jadi sebuah kebenaran. Nah, itu yang membuat kita bahaya, membuat kita mudah tersesat. Sehingga akhirnya kita nggak tahu lagi mana yang benar atau enggak. Pokoknya selama berita itu menyenangkan kita, kita anggap sebuah kebenaran. Nah, itu bahaya kalau sikap hati kita seperti itu. Tapi kalau kita secara pribadi punya hubungan dengan Tuhan, dan ketika firman Tuhan datang kepada kita dan rasanya itu nggak enak bagi kita, tapi kita tahu itu adalah kehendak Tuhan, kita taat karena kita mengenal Tuhan, nah itu yang akan membuat kita bisa membedakan ini benar atau enggak. Jadi sekali lagi, hal yang harusnya kita lakukan adalah membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, sehingga kita mengerti dan memahami Tuhan itu secara benar. Sama seperti yang hari Minggu kemarin Rudi sampaikan, itu bagus sekali prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, ada begitu banyak orang kan akhirnya tidak mengerti tentang kebenaran yang prinsip. Karena orang lebih suka mengikuti keinginan daging, bukan keinginan Tuhan. Nah, makanya pagi hari ini, mari nasihatnya adalah kita semakin mengenal secara pribadi Tuhan itu. Melalui hubungan pribadi yang semakin hari semakin intim. Ada apa-apa tanya Tuhan. Dan setiap hari, seperti apa yang kita lakukan Koram Deo, kita akan dengar firman, renungkan firman, dan kita lakukan firman. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi, mari hari-hari ini kita semakin dekat Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin kuat, tidak tergoyahkan oleh berbagai macam ajaran. Sekalipun firman yang kita terima hari ini sepertinya nggak enak di daging, tapi ketika kita mau belajar taat karena kita tahu itu kehendak Tuhan,
Itu yang membuat kita akan tahu inilah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Oke, silakan Bapak Ibu. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu juga ada ingin menambahkan sesuatu apa yang didapat dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau tidak ada, saya silakan kepada Bapak Joni Samuel. Ya, shalom semuanya. Kalau tidak ada menambahkan lagi, kita akan masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Mari kita bersepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Bapa, biarlah kami boleh menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa dimanapun kami berada. Biar apa yang kami sampaikan itu boleh menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan ya Bapa. Bapa, jangan biarkan apa yang ada dengan kehadiran kami itu justru mendatangkan pertengkaran, perseteruan ya Bapa. Dan kami mau terus menjadi berkat kebenaran. Bapak, kami berdoa untuk kebenaran yang boleh disampaikan oleh Pak Ramli. Biar Tuhan berkati, Engkau tambahkan kasih karunia-Nya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati setiap pekerjaannya ya Bapak. Kami bersepakat juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kami mau berdoa untuk Joni yang saat ini ya Bapak kurang sehat dan dalam persiapan untuk melakukan kemo ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh jamah segala sakit penyakitnya, diambilkan kehendak Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidupnya. Kami rindu ya Bapak supaya kasih Tuhan boleh dinyatakan dan dia boleh percaya dan dia boleh diteguhkan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga teringat untuk saudara kami, Joni, yang saat ini anaknya yang sedang sakit karena tipes. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Tuhan yang boleh menjamah segala sakit penyakitnya. Berkati juga Joni dan keluarga dan anak-anaknya yang lain. Tuhan tetap jaga dia ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya dimanapun anak-anak Tuhan ada ditempatkan ya Bapak, boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat, boleh menjadikan kebenaran dimanapun kami berada ya Bapak. Agar orang boleh melihat dari hidup kami, bagaimana Tuhan yang benar, Tuhan yang menguasai akan segala isi dunia ini ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang boleh Engkau tempatkan, Engkau berkati, Engkau urapi mereka ya Bapak. Mulai dari pemimpin yang paling rendah, mulai dari bupati, gubernur, presiden, dan menteri-menteri segala aparat pemerintahan, baik di kepolisian, baik di TNI, Tuhan tetap pakai mereka ya Bapak, untuk menjaga keutuhan dan keamanan di negara kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pokok-pokok doa yang boleh kami sampaikan. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan boleh hadir bukan suatu kebetulan, tetapi mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mari kita bersepakat berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Ramli tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus membangun keintiman dengan Engkau, kami terus mengenal Engkau, kami terus mendekat kepadamu, sehingga kami tahu Engkau adalah pribadi yang sejati di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat, berotoritas, berkuasa, memimpin dan menolong kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berkenan
di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberkati seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan boleh berkati, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kami terima berkat yang daripada-Mu, kasih karunia yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.